Assalamualaikum. Halo adik-adik. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan. Mari belajar IPA. Belajar IPA bisa asyik tanpa sulit. Topik pembahasan kali ini adalah tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Sebelumnya, ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Sarah ya. Ya, hujan deras yang mengguyur Jabodetabek sejak semalam membuat perumahan Puri Kartika Baru, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang terendam banjir. 6 RT terendam banjir di perumahan Puri Kartika Baru, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter yang mengakibatkan banyak warga yang terjebak di dalam rumah. Air itu berasal dari mana? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Halo adik-adik. Apakah kalian memikirkan hal yang sama dengan Sarah? Dari mana air berasal dan bagaimana banjir bisa terjadi? Mari kita amati bersama. Apabila kita melihat dua gambar berikut, apakah ini yang menyebabkan terjadinya banjir? Sebenarnya, air di muka bumi ini tidak pernah bertambah atau berkurang. Hanya saja, air mengalami perubahan bentuk. Perhatikan alur perubahannya. Seperti yang adik-adik ketahui, bahwa air itu ada di mana-mana, baik itu di sungai, di danau, dan di pantai. Air yang ada di tempat tersebut akan mengalami pemanasan oleh matahari. Air akan berubah wujud dari cair menjadi gas atau sering kita sebut dengan penguapan. Penguapan yang terjadi disebut dengan evaporasi. Penguapan juga terjadi pada makhluk hidup, di antaranya pada hewan dan tumbuhan. Proses ini dinamakan sebagai transpirasi. Gas yang dihasilkan dari proses evaporasi atau penguapan akan naik ke atas. Perlu adik-adik ketahui bahwa suhu udara di atas akan lebih dingin dibandingkan di permukaan bumi, sehingga gas akan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Karena suhu yang semakin dingin, uap air akan berubah wujud menjadi kristal es yang kecil. Kumpulan kristal es tersebut akan menggumpal dan terbentuklah awan. Proses panjang ini disebut juga sebagai kondensasi atau pengembunan. Awan yang ada di udara biasanya bergerak mengikuti arah angin. Ketika awan itu terseret oleh angin, maka akan semakin banyak pula air yang mengembun. Sehingga awan akan semakin berat dan akan berubah warna menjadi abu-abu atau agak kehitaman. Ketika awan telah menjadi sangat berat, awan tidak dapat lagi menampung air, maka perlahan air di awan mencair dan jatuh ke permukaan bumi, sehingga terjadilah hujan. Terjadinya hujan inilah yang sering kita sebut dengan presipitasi. Lalu, kemana perginya air hujan itu? Air hujan yang turun ke permukaan bumi akan menyerap ke dalam tanah. Proses ini sering kita sebut dengan infiltrasi. Ketika air menyerap ke dalam tanah, air akan mencari celah sehingga akhirnya bisa sampai ke sungai atau sumber air lainnya. Proses tersebut akan terus-menerus berulang seperti itu, sehingga sering disebut dengan siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang tidak berhenti dari bumi ke atmosfer atau udara dan kembali lagi ke bumi melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama adalah evaporasi.
Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di permukaan bumi, baik itu laut, danau, dan sungai, menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses di mana uap air di udara menjadi kristal es yang sangat kecil karena suhu yang sangat rendah. Kristal es tersebut nantinya akan menggumpal dan akan membentuk awan. Tahapan yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan proses jatuhnya air dari udara ke permukaan bumi atau sering kita sebut sebagai hujan. Selanjutnya adalah infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses di mana air hujan menyerap ke dalam tanah. Air hujan yang turun akan mengalami infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah. Namun, jika hujan terlalu deras atau tanah tidak mampu menyerapnya lagi, air akan mengalir ke sungai atau saluran air lainnya. Jika terjadi hujan terus-menerus dan sungai tidak mampu menampungnya lagi, apalagi jika sungai tersumbat oleh sampah, maka air akan meluap dan menyebabkan banjir. Cara utama yang harus dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan menjaga resapan air ke dalam tanah. Yang pertama adalah lakukan tebang pilih dan reboisasi. Tebang pilih adalah penebangan pohon yang dilakukan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan. Artinya, hanya menebang pohon yang berusia tua saja dan membiarkan pohon muda bertumbuh. Setelah penebangan, lakukanlah reboisasi atau menanam tanaman baru. Ketika banyak tumbuhan, maka resapan air ke dalam tanah akan semakin banyak karena tumbuhan sangat memerlukan air. Cara kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan, terutama aliran sungai. Hindari membuang sampah ke solokan atau sungai, karena jika solokan atau sungai mampat oleh sampah, maka air akan meluap ke daratan dan menyebabkan banjir. Selain itu, untuk mengatasi terjadinya banjir, dapat dilakukan dengan cara membuat sumur resapan. Tujuannya untuk mengurangi genangan banjir, sekaligus menjadi penyimpanan air hujan sebagai cadangan air tanah. Bagaimana belajarnya hari ini adik-adik? Tidak terasa ya, kita telah belajar banyak hal loh. Mulai dari keberadaan air di bumi, siklus perputaran air di bumi, bagaimana banjir bisa terjadi, dan cara mengatasi serta mencegah banjir. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.